Baik, salam. Sekali lagi salam. Bapak Mama yang diberkati Tuhan, hari ini kita ada di dalam terang tema tunaikan tugas pelayananmu. Ketika bicara tentang tunaikan tugas pelayanan, kemudian saya berpikir tentang bagaimana kita sampai kepada tujuan kita ketika kita mau melakukan sesuatu. Kalau tidak sampai tujuan berarti kita tatoa di tengah jalan begitu. Itu sama dengan tadi di awal kebaktian pertama saya bilang, ya saya ini orang yang selalu pergi pasar. Saya ditugaskan oleh istri saya, ditugaskan ini untuk ke pasar. Saya selalu di dalam hati saya bilang jangan menoleh ke kiri dan ke kanan. Lihat apa yang diperintahkan di dalam list itu, belilah itu. Jadi saya jalan, saya lihat mana sayur, saya juga tidak mau pakai tawar-tawar. Karena saya tahu bahwa orang juga susah juga. Kalau saya tawar itu sama, saya bikin susah dong begitu. Jadi saya tanya berapa harganya, saya beli, waktunya tepat saya kembali. Beda kalau saya jalan dengan siapa istri, kita biasa terputar lama. Tuh dong lihat apa, saya juga bingung juga. Sampai dong tawar-tawar orang itu saya pikir-pikir salah-salah orang menangis begitu. Jadi saya orang yang sekali saya bilang lebih baik saya yang pergi sendiri daripada kamu yang pergi dengan saya. Kita ketunggu lama sekali. Tapi bersyukur bahwa dalam perjalanan itu ya kita pun anggaran masih tetap terhitung dengan baik karena kita tidak terpengaruh. Mungkin ada orang yang tujuannya beli A tapi kemudian ketemu B ini, dia belanja kasih habis di situ. Sekarang semua cari yang A ini sudah tidak tahu uang mau ambil dari mana. Pulang baru mulai berpikir dari Tuhan hidup pun susah lah. Padahal Tuhan juga pasti ajar kita. Tujuan apa nak bikin itu? Jangan bikin lain. Nanti kemudian sudah ada susah, mungkin suami marah-marah atau istri marah-marah baru bilang begini, menikah itu begini sudah pun salib, pikul salib. Saya pikir-pikir konsep salib ini kita pikir baik-baik dulu. Di awal tadi dalam kebaktian pertama saya bilang begini, kekeliruan kita bicara tentang pikul salib ketika kita ada dalam sebuah penderitaan. Karena mungkin kebetulan kita juga ada dalam pergumulan rumah tangga kah, dalam hidup bergereja. Kemudian kita merasa bahwa ada beban yang menindih kita. Kemudian kita bilang ini sudah kita pun salib. Tapi hati ke marah-marah begitu. Hati ke tidak tenang. Hati ke tidak puas dan lain sebagainya. Itu karena bicara tentang salib adalah penderitaan. Bagi saya, mari kita lihat salib dulu baik-baik. Memang ketika Tuhan Yesus disalibkan, konsep salib itu adalah sebuah hukuman. Tapi Bapak Mama ingat bahwa bicara tentang penyaliban itu, dia berkorban untuk kita, agar bukan kita yang menanggung penderitaan yang kita buat sendiri, tapi dia yang menanggung. Dia rubah itu, sebuah penderitaan menjadi kemenangan, menjadi kebahagiaan, menjadi sukacita dan damai sejahtera. Jadi sebenarnya ketika kita berjalan berhadapan dengan pergumulan apapun, bicara tentang pikul salib itu, bicara tentang bagaimana kebahagiaan itu yang harus ditebarkan. Bicara tentang sukacita itu yang harus ditunjukkan. Itu yang harus menjadi pegangan kita. Jangan kita bersembunyi atau kita membayangkan tentang penderitaan itu, terus kita bilang begini, supikul salib. Itu menurut saya anggap kita kasih salah Tuhan. Karena Tuhan kita disalib, maka kita juga berjalan dalam sebuah penyaliban. Tidak. Justru dia sudah buka jalan bagi kita yang sangat luas. Jalan yang sangat menarik, baik, penuh dengan damai sejahtera. Tapi kita yang tebar kerikil-kerikil itu. Kita yang buat masalah itu. Kita yang taruh penderitaan sendiri bagi kita. Kenapa saya bilang itu? Tadi saya bilang, mau pergi pasar, tujuan beli A, lihat B, beli kasih habis.
baru kemudian bertengkar, baku marah di rumah, tidak bisa tidur malam, mete karena pikir istri tidur balik belakang atau suami mengomel-mengomel, terus bilang begini, hidup rumah tangga itu begini sudah, pikul salib. Kita harus rubah. Pemahaman kita harus rubah. Salib itu kebahagiaan. Orang Kristen memaknai salib sebagai sebuah kemenangan. Kemenangan atas apa? Kemenangan atas dirimu dan diri orang lain juga. Kalau mau rubah orang, ini selalu saya bilang, kalau mau rubah orang, lebih dahulu kita merubah diri kita sendiri, baru kemudian kita mampu merubah orang lain. Sampai kapanpun Anda tidak mampu merubah orang, kalau Anda sendiri tidak bisa merubah dirimu sendiri. Selalu kita berharap, mau kasih tahu firman Tuhan, harap ini hari kasih tahu orang berubah besok. Oh, tidak bisa. Tidak semudah itu. Hari ini dia memperingatkan kita. Dia memperingatkan kita lewat surat Paulus kepada Timotius. Kenapa? Kita belajar hari ini. Bicara tentang tunaikan tugas pelayanan, konsep hari ini, Timotius ini anak muda. Anak muda yang masih bisa berpikir lain-lain. Biasa orang tua itu kita menganggap ada dalam kematangan. Tapi hari ini masih adakah orang tua yang ada dalam kematangan? Atau dia mau matang juga tidak matang, dia mentah juga tidak mentah begitu. Ini ya saya kembalikan saja. Apakah kemudian kita matang atau tidak hanya Anda dan Tuhan yang tahu. Karena ada banyak orang di depan orang banyak, dia menunjukkan kematangan. Tapi sebenarnya dia tidak sementara matang. Dia masih modok, apa dia nama itu? Masih mentah. Karena apa? Dia melakukan segala sesuatu bukan untuk kemuliaan Tuhan, tapi dia mau supaya orang lain memuji dan memuji bahwa ini orang dulu. Tapi pulang di rumah lain, berbeda. Mungkin saya begitu juga. Tapi firman hari ini mengingatkan kepada kita. Ingat bahwa setiap orang Tuhan kasih ruang untuk merubah diri masing-masing. Dia bilang dalam bacaan ini, beritakanlah firman, siap sedia baik atau tidak baik waktunya. Bapak Mama, kalau saya coba dalam persiapan saya kemarin, tadi malam, surat ini diberikan kepada Timotius sebagai sebuah perintah. Perintah atau dalam bahasa aslinya paragleia. Perintah yang harus dipelihara sebagai sebuah petaruh, wasiat. Petaruh, wasiat. Siapa di sini yang sudah terima wasiat? Atau orang tua belum ada apa-apa juga yang bilang bikin tulis memang sudah. Supaya kalau ada apa-apa ketong ada 6 orang ini, ketong jambakalai. Saya membayangkan kalau Anda sudah bilang begitu jambakalai, saya tidak yakin. Karena di awal orang tua belum ada apa-apa saja, Anda sudah pikir tentang itu. Biarkanlah mereka yang menuliskan bagimu. Tapi bagi kita hari ini, ketika di kepala kita tentang wasiat itu bicara tentang harta benda, sehebat apapun, Anda bisa terjebak pada persoalan yang tidak akan habis-habisnya. Karena pasti Anda akan membicarakan tentang adil tidak. Seandainya tanah, ukuran sama ke sonde. Gitu. Seandainya uang, jumlahnya banyak sama kok tidak. Banyak persoalan-persoalan di mana-mana terjadi karena orang tua meninggalkan wasiat-wasiatnya itu bicara tentang harta benda dan lain sebagainya. Tapi firman ini dia bicara begini. Paulus menyadari tentang kehidupan akhir dari kehidupannya. Dia bangga bahwa beberapa waktu yang lalu dia sudah melangkah dan memberitakan kebenaran. Sampai pada ujung perjalanannya dia mengatakan bahwa dia telah memenangkan pertandingan. Dia telah sampai kepada titik finish. Tapi kemudian dia berpikir, setelah dari saya ini siapa? Berlanjut kok tidak? Apakah di gereja ini kita berpikir tentang itu?
Apakah di rumah kita berpikir tentang itu? Setelah dari kita, siapa? Siapa yang meneruskan semua ini? Siapa yang meneruskan kebenaran firman ini? Yang sebenarnya telah diberitakan bagi kita untuk kita mengalami kebahagiaan, mengalami sukacita. Yang tadi saya bilang pikul salib itu. Sejauh mana kita berpikir tentang itu? Paulus mengingatkan kepada kita hari ini, berpikirlah tentang itu. Sampaikan kepada mereka ketika mereka engkau lahirkan di dunia ini. Atau mungkin engkau adopsi mereka menjadi anak-anakmu dalam rumah. Titip pesan kebenaran firman ini untuk diteruskan. Wasiat itu harus diteruskan. Wasiat itu harus diberitakan. Wasiat itu harus dikumandangkan. Bukan hanya lewat cerita, tapi lewat seluruh kehidupan Anda, praktek hidupmu harus menjadi cerita-cerita yang hidup. Sehingga kadang-kadang kita berdoa, Tuhan, sekiranya setelah mendengarkan firman ini, kami boleh pergi dan menjadi surat-surat Kristus yang hidup. Artinya surat itu diceritakan terus, disampaikan kepada semua orang yang mau menerima. Yang tidak jangan paksa. Ada waktu nanti dia akan terima itu. Ada waktu. Kadang-kadang kau memaksakan sampai kemudian kita terjerumus lagi dalam dosa karena mau paksa orang. Akhirnya salah. Saya belajar dari perjalanan Musa. Ketika di Mara dan Meriba itu kesulitan air. Kemudian bangkitlah amarah para pengikut bangsanya. Dia mencoba menjelaskan tentang kebenaran, tapi ternyata dia terpancing masuk dalam kesalahan karena dia ikut dalam pertengkaran itu. Ingat bagaimana cara kita menegur orang lain, mengingatkan orang lain tentang kebenaran. Minta hikmat Tuhan. Pakai akal budi sendiri sulit. Anda tidak mampu. Justru Anda bisa terjerumus. Saya pernah alami itu dulu waktu kuliah. Kawan dua bakalai, dong dua bapukul hebat. Saya kasihan dong dua, saya masuk di tengah. Sudah. Tiba-tiba saya kena, tak begini. Oh, lu pukul beta. Saya angkat naik dia tinggi-tinggi begini. Saya semua ayun dia begini, saya ingat. Tadi kan tujuan mau kasih pisah dong, kenapa lu sudah di dalam? Nah, itu kita pemodel. Mau coba kasih pisah orang, tiba-tiba masuk dan bergumul sama-sama dengan orang yang lagi bermasalah itu. Ini soal. Ingat tujuan kita apa? Anda berdiri untuk mendamaikan orang, konsisten. Berdiri terus untuk mendamaikan orang. Jangan sampai kemudian orang giring di sana, kita justru sebentar sudah di sana. Nah, contoh bilang gini. Kermana? Habis ketemu bedami tadi dia omong apa? Nah, toh kadang-kadang kepo toh. Ini yang di tengah ini bilang dia ada omong sesuatu mah, soalnya itu dia pun rahasia. Itu bikin susah orang di situ. Yang tadi sebenarnya super damai dia bilang, aduh, dia omong apa? Aku tadi bilang super damai. Ah, gara-gara bilang soalnya ini dia pun rahasia, itu soal. Ini orang akan digiring terus bilang, pasti dia omong tidak baik dengan saya ini. Pindah bisa belajar dia bilang begitu juga. Dia lihat lu ada sama-sama dan dia omong apa? Oh, sonde. Dia senang apa-apa mah. Biar sabeta saya yang tahu. Di sebelah lain, justru Anda yang memanaskan situasi. Sebenarnya super damai. Orang bisa tidak tidur satu malam gara-gara Anda hanya bilang gini, biar hanya beta saya yang tahu. Itu soal. Kadang-kadang mau berdiri sebagai pendamai, tapi bagaimana tuh? Nanti sebentar orang subaku marah, apalagi sampai pengadilan baru ketemu bilang, memang pikul salib nih begini sudah. Siapa yang pikul? Salib itu apa? Itu yang saya bilang di awal tadi. Bapak mama, saudara-saudari kekasih-kekasih Tuhan. Saya mengingatkan kepada kita bahwa bicara tentang memberitakan itu beda tipis dengan ketong saat ini berkhotbah. Khotbah itu bicara tentang
Tidak hanya omong, tapi praktek. Seandainya saya omong habis begini, saya turun, saya bikin lain, pas bapak mama dong bilang begini, dia omong kosong saja di mimbar, omong besar saat, tapi turun di bawah, son ketemu apa Jo yang dia bilang. Jadi bapak mama pasti tidak akan mau mendengarkan saya. Karena apa? Wibawa pastoral saya hilang. Karena yang saya omong dan saya lakukan tidak jatuh sama. Itu sama kayak di rumah, marah anak-anak yang bamaki, tapi kalau mama marah dengan bapak, ini hari bapak tidak pakai baju. Ataupun sebaliknya. Saya pernah dengar tiba-tiba seorang manusia berubah hanya dalam sekian detik jadi binatang. Ketika orang marah langsung bilang gini, binatang A, binatang B. Bayangkan hanya sekian detik saja orang bisa menjadi apa yang Anda inginkan. Itu soal gitu. Bapak mama saudara-saudari, tunaikan tugas pelayananmu baik ataupun tidak keadaannya. Dia bicara bahwa bagaimana berhadapan dengan semua persoalan. Setiap persoalan, kemarin kita belajar ketika umat Israel ada di padang gurun kan. Bicara padang gurun, bicara tentang krisis. Bicara tentang situasi yang tidak nyaman. Air tidak ada, makanan mungkin tidak ada, dan mungkin panas terik yang membuat kita marah. Sekarang saya tanya, siapa yang pernah ditegur matahari ada di atas kepala nih, darah ada naik turun lancar sekali? Bagaimana Anda cara menegur orang yang sementara di bawah matahari? Pasti kita bilang, sabar tadi ada kerja, bahaya. Matahari ada senter ubun-ubun, salah bawa omong, ketong rame di situ. Cara menegur orang maksudnya adalah, mari lihat tempat yang tepat. Pada saat apa Anda mengingatkan dia? Dan maksud apa Anda mengingatkan dia? Supaya Anda menyampai tujuan. Ingat, bicara salib, bicara Injil, bicara tentang sukacita dan damai sejahtera. Kalau Anda adalah pemberita Injil, meskipun Anda bukan pendeta, penatua, diaken, pengajar, Anda hanya orang biasa, warga jemaat biasa, tapi bicara tentang wasiat diberikan kepada semua orang. Firman ini adalah wasiat diberikan kepada bapak mama, dan bapak mama pulang dan melakukan. Lakukanlah itu untuk menyatakan kebahagiaan. Ketika Anda diserang, ketika Anda dipermalukan, ketika Anda dilecehkan, ketika Anda tidak dianggap di dunia ini, tenangkan dirimu. Ada waktu Tuhan. Tuhan bilang jangan ambil tugasku untuk menyatakan keadilan. Urusan balas dendam itu urusan Tuhan. Yang Anda lakukan adalah berdoa. Tuhan, mampukan hambamu untuk sampai ke batas. Sampai ke tujuan di mana Engkau beri tugas itu ketika saya ada di dunia ini. Ada banyak yang mengundurkan diri toh dalam banyak kegiatan aktivitas. Karena alasan banyak hal, kita tidak sampai batas. Bapak mama, kita bertanggung jawab terhadap sebuah pengakuan dan janji. Ketika anak-anakmu bawa ke gereja, Anda mengaku dan janji. Ketika Anda berdiri sebagai calon pengikut Kristus, Anda mau diteguhkan menjadi warga Sidi Baru, Anda berdiri dan berjanji. Dan masih banyak janji-janji lain lagi. Perhatikan janji itu. Bawa janji-janjimu sampai pada akhir batas hidupmu. Karena kemudian Anda akan bangga terhadap kesetiaanmu kepada Tuhan. Karena Tuhan itu setia. Saya kembalikan firman ini. Terus beritakan. Tegurlah orang lain dengan cara-cara yang baik. Rubah dia dengan cara-cara yang baik. Anda tidak bisa merubah dengan cara-cara yang berbeda dengan cara Tuhan. Yang Anda akan tuai adalah pertikaian dan perselisihan. Kalau Anda mau merubah orang, tidak mampu dia berubah. Anda berubah duluan dan kemudian Anda berdoa kepada Tuhan. Saya kembalikan firman ini. Percayalah bahwa setiap orang yang pulang dan melakukan, dia akan disebut berbahagia. Karena dia mampu mengaplikasikan firman ini di dalam perjalanan hidupnya. Tuhan memberkati. Amin.